Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali di dalam kegiatan Sapaan Getaran Hati Jemaat pada hari Jumat 21 Mei 2021. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita masuk pada tema sore hari ini, yang akan diambil dari kitab Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat sore Allah yang baik, Allah yang memberi hidup. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau terus dan terus menyertai kami, memelihara kami di dalam kehidupan kami, menjalani hari demi hari. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kiranya firman yang akan kami terima pada sore hari ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya kami bisa menyampaikan renungan pada sore hari ini dengan sesuai seperti yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya tangan-Mu Tuhan tetap menjangkau mereka satu persatu. Engkau sertai dan Engkau senantiasa mendengarkan doa dan permohonan mereka, menjawab pergumulan-pergumulan mereka. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami menyembah. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, surat cinta dari Tuhan pada sore hari ini diambil dari kitab Mazmur 33 ayat yang ke-12 sampai 22. Dan tema hari ini adalah berserahlah kepada Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Nats hari ini diambil dari kitab Mazmur 33 ayat ke-16, demikian bunyinya. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Ada dua kata kunci di sini yang menggelitik hati saya, Bapak Ibu, yaitu kuasa dan kekuatan. Juga ada kata keselamatan. Kuasa artinya adalah wewenang, dan kekuatan artinya adalah power atau daya. Demikian juga dengan selamat. Selamat itu berarti terbebas dari bahaya atau malapetaka. Seorang pemimpin di sini digambarkan sebagai seorang raja dan pahlawan. Kalau saat ini mungkin juga kita menggambarkannya dengan seorang bos ya. Itu mereka ini pastinya memiliki kekuatan dan memiliki kekuasaan. Jadi mereka mempunyai kewenangan untuk memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Namun demikian, apakah mereka juga memiliki keselamatan? Meskipun mereka mempunyai kekuatan, mereka mempunyai kekuasaan, bisakah menjamin bahwa mereka pasti akan selamat? Ternyata tidak. Buktinya, kalau kita mencermati raja, presiden atau bos-bos besar itu, mereka biasanya mempunyai pengawal atau bodyguard. Nah, mereka memiliki atau
menugaskan pengawal atau bodyguard itu untuk menjamin keselamatan raja, presiden, atau bos tadi. Mereka diperlengkapi dengan senjata yang lengkap dan alat komunikasi yang canggih tentunya. Namun demikian, meskipun mereka sudah dijaga oleh pengawal dan bodyguard itu, apakah bodyguard dan pengawal itu juga menjamin keselamatan dari mereka? Ternyata tidak, karena sering sekali kita juga mendengar, pastinya kita pernah mendengar atau melihat di televisi bahwa telah terjadi pembunuhan, ada presiden yang dibunuh, atau ada raja yang mati karena musuhnya, atau ada bos yang ternyata juga diculik atau disekap atau bahkan dibunuh. Sehingga ternyata dengan memiliki bodyguard dan pengawal yang dibayar mahal dan diperlengkapi dengan senjata dan alat komunikasi atau teknologi yang canggih, ternyata mereka juga tidak bisa menjamin keselamatan orang-orang yang besar ini. Nah, Mazmur 33 ayat 16 tadi menggambarkan bahwa walaupun seorang raja, walaupun seorang pahlawan, mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan yang besar, bahkan mungkin mereka memiliki kejayaan, memiliki harta yang banyak, memiliki teman yang banyak, namun itu semua tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Bagaimana dengan manusia atau kita sendiri? Bapak dan Ibu sekalian, kita yang ada di sini atau kita melihat bahwa manusia atau teman-teman kita, saudara-saudara kita, mungkin juga ada yang memiliki kedudukan atau pangkat. Pastinya mereka juga memiliki kekuasaan dan kekuatan. Namun demikian, apakah kekuatan dan kekuasaan mereka ini juga bisa menjamin keselamatan mereka? Ternyata juga tidak. Tetapi seringkali kita ini lupa diri. Bagaimana kita seringkali bersikap sombong karena kita merasa bahwa kita memiliki kedudukan, kita memiliki kekayaan, kita punya jabatan, kita punya banyak teman. Mungkin kita juga merasa bahwa kita ini orang yang pandai, kita cantik, kita tampan, tubuh kita ini kekar, seksi. Nah, kadang-kadang kelebihan-kelebihan kita ini membuat kita menjadi lupa diri. Padahal apa yang kita miliki itu sebenarnya sangat jauh dari apa yang disebut keselamatan. Nah, secara fisik, kecantikan, ketampanan ini bisa memudar. Tubuh yang tadinya kekar, badan yang tadinya seksi juga bisa berubah. Badan kita yang sehat juga bisa menurun kesehatannya. Penglihatan kita menurun, pendengaran kita berkurang. Kemudian jabatan dan kedudukan yang ada pada saat ini juga bisa hilang karena kita mungkin sudah pensiun atau kita sudah berhenti bekerja. Nah, oleh sebab itu, kita harus mawas diri dan sadar diri bahwa kita tidak mungkin sehat terus, usia kita juga tidak mungkin sama terus, badan kita juga tidak mungkin seperti ini terus. Suatu saat kita akan menua dan mati. Jangan lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini itu adalah pemberian dari Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Ada di dalam Alkitab ada dua tokoh yang saat ini akan
saya sampaikan, meskipun banyak sekali tokoh di dalam Alkitab yang menceritakan bahwa mereka itu memiliki kekuatan dan kekuasaan, tetapi di sini saya hanya akan mengambil 2 tokoh saja, yaitu Raja Firaun dan Raja Nebukadnezar, di mana Raja Firaun dulu adalah raja yang mempunyai banyak panglima, dan sebagai seorang raja tentunya dia juga punya kekuasaan. Namun dia adalah gambaran seorang raja yang sangat kejam. Karena kekuasaannya, dia berbuat sewenang-wenang, menindas dan memperlakukan bangsa Israel dengan semaunya, sehingga Tuhan murka dan Tuhan menghukum Raja Firaun. Demikian juga dengan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang punya kekuasaan, raja yang punya kekuatan besar, raja yang punya kejayaan. Dia merasa bahwa kerajaan Babel itu dibangun dengan kekuatan dan kuasanya sendiri, dan Tuhan sangat murka dengan kesombongannya, sehingga Tuhan menghukum Raja Nebukadnezar. Dia dihukum dan tinggal di antara binatang dan makan makanan binatang, yaitu rumput. Dari kisah Raja Firaun dan Raja Nebukadnezar tadi, kita bisa belajar siapakah kita ini. Ada kuasa yang lebih tinggi yang tidak terkalahkan, yaitu pemilik kuasa yang tidak terbatas. Siapakah dia? Ia yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Kekuasaannya sangat jauh melebihi kekuasaan seorang raja. Kekuatannya juga melebihi kekuatan seorang pahlawan. Kita harus sadar, sehebat apapun kita, tidak akan tertolong apabila kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena jika Tuhan menghendaki, dalam sekejap apa yang kita miliki akan musnah, termasuk nyawa kita. Tenaga sekuat apapun, senjata secanggih apapun, tidak akan mampu menolong kita. Lantas, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keselamatan? Takut akan Tuhan adalah syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan. Seperti yang tertulis di kitab Mazmur ayat 18-19. Demikian bunyinya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Tuhan akan melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Itulah janji Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus hidup yang berkenan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kunci dari keselamatan. Bapak Ibu Saudara pasti tahu cerita tentang Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa sudah melawan Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga mereka harus keluar dari Taman Eden. Padahal setelah mereka keluar dari Taman Eden, mereka akan mengalami rasa sakit, mereka akan mengalami penderitaan, mengalami penyakit, mengalami kematian jasmani, bahkan kematian rohani. Karena apa? Mereka tidak bisa lagi bertatap muka dengan Tuhan. Satu contoh lagi adalah Musa. Musa adalah umat pilihan Tuhan. Meskipun dia umat pilihan Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel
keluar dari tanah Mesir, tetapi Tuhan tetap memperhitungkan kesalahan Musa. Itu terjadi saat Musa melawan Tuhan, yaitu pada saat Tuhan mengutus Musa untuk memukul bukit batu. Tetapi Musa marah kepada orang-orang Israel, dan dengan marah dia memukul bukit batu, sehingga Musa tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, dari cerita tadi, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami apa toh sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Apa toh sebenarnya yang dimaui Tuhan? Tuhan ingin kita menjadi umat yang taat dan patuh kepadanya, sehingga kita sebagai manusia harus mengejar apa yang menjadi kesukaan Tuhan, yaitu kita harus taat kepada firman-Nya, kita harus belajar untuk senantiasa melakukan perintah-Nya. Kita tidak boleh terlena dengan apa yang kita punya. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber harapan dan penolong kita satu-satunya. Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup melepaskan kita dari segala perangkap maut. Tuhan yang menyembuhkan kita dari segala macam penyakit, memelihara hidup kita di tengah-tengah kesukaran. Oleh sebab itu, mari kita berserah, bersandar kepada kasih dan janji-Nya, seperti yang telah disabdakan di dalam firman-Nya tadi. Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami telah menerima firman-Mu. Bolehlah firman-Mu pada hari ini Tuhan, bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami bisa menjadi umat-Mu yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk selalu mengasihi kami, untuk selalu menyertai kami, untuk telah menjanjikan kepada kami bahwa Engkau adalah penolong dan perisai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.